Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan presentasi kelompok 2 dan kelompok 3 mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, presentasi pada hari ini akan dimulai oleh kelompok 2 dan akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Kepada moderator kelompok 2, saya persilahkan untuk memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita dapat berkumpul melalui Google Meeting untuk melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya yang terhormat Ibu Frida Destini SPD MPD dan Bapak Roy Kembar Habibi SPD MPD dan teman-teman semester 6A yang berbahagia. Di sini pada sore hari ini kami akan mempresentasikan topik materi kami yang berjudul Sejarah Gerakan Kepanduan, Perintisnya dan Sejarah Pramuka. Baiklah, sebelumnya saya Cika Nurul Afiani selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Hanania Ayuwidya, Dina Pertiwi, dan Nafazri Epilia. Baiklah, tanpa menunggu waktu yang lama, saya persilakan kepada saudari Hanania untuk menampilkan PPT. Baiklah teman-teman, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan. Yang pertama, pengertian pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang-orang yang berjiwa muda dan suka berkarya. Kepramukaan adalah kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Baden Powell sendiri, kepramukaan dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik untuk dilakukan. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan nonformal sebagai tempat pramuka bernaung. Gerakan Pramuka diresmikan pada tahun 1961 yang sebelumnya dikenal dengan nama Pandu. Next.
Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan tujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Gerakan Pramuka terwujud dalam yang pertama yaitu membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Yang kedua yaitu menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kaum muda agar siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan serta pejuang yang tangguh. Dan yang terakhir yaitu menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Next. Yang kedua yaitu sejarah pramuka dunia. Pada tahun 1907, yaitu kelahiran Gerakan Pramuka Dunia. Baden Powell mengadakan perkemahan kepemanduan pertama di Kepulauan Brownsea, Inggris. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalaman tentang latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya digabung dan dibuat menjadi sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Kemudian pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, yaitu Agnes, maka didirikanlah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guide, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Selanjutnya yaitu pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book. Dan pada tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Next. Pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Pada tahun 1920, diselenggarakannya Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Kemudian pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat laksana pada tahun 1919. Kemudian pada tahun 1920, dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lina Pertiwi. Kepada Saudari Lina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Selanjutnya yaitu tentang sejarah Pramuka Indonesia. 1923, di Indonesia, gerakan pramuka atau kepemanduan telah dimulai, ditandai dengan didirikannya National Padvinderij Organisasi atau NPO oleh Belanda yang berada di Bandung. Di tahun yang sama juga, Belanda juga mendirikan Jong Indonesische Padvinderij Organisasi atau JIPO. Nah, pada tahun 1926, kedua organisasi tersebut bergabung menjadi satu dengan nama Indonesische National Padvinderij Organisasi atau INPO. Nah, selanjutnya pada tahun 1961, gerakan pramuka lahir ditandai dengan banyaknya perkumpulan kepanduan. Yang pertama yaitu sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Organisasi pramuka yang digaungkan oleh Baden Powell akhirnya sampai juga di Indonesia dengan perantara Belanda pada masa kolonial. Belanda mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang bernama Nederlands Indische Padvindervereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1931, dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan Indonesia yang bernama PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1938,
Organisasi ini berubah nama menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Sebagai upaya menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, BPPKI berencana untuk melakukan kegiatan All Indonesia Jambore. Selanjutnya, sejarah Pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan. Pada Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk, yaitu Keibodan, Peta, dan Seinendan yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Selanjutnya, yaitu sejarah Pramuka Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan. Sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan sepakat untuk membentuk 7 panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja yang menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hanania Ayuwidya kepada Saudari Hana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Baden-Powell. Next. Berbicara mengenai gerakan pramuka, maka kita harus mengenal pendiri gerakan pramuka atau gerakan kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell of Gilwell. Sir Robert Baden-Powell telah membuat suatu loncatan dalam sejarah yang mengejutkan dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang lebih dikenal dengan Baden-Powell, lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford, yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Banyak pengalaman menarik Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena ditinggal ayahnya sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak dari ibunya. Yang kedua, dari kakaknya mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lainnya. Yang ketiga, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai banyak teman-temannya. Yang keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Dan yang terakhir atau keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Nah, pengalamannya si Baden-Powell ini ditulis dalam buku Aids to Scouting. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nafa Driabidia. Kepada Saudari Nafa, saya persilahkan. Baik, moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Bapak Pramuka Indonesia. Tahun 1961, MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional, yang secara resmi memperkenalkan gerakan pramuka di Jakarta, sekaligus menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional yang pertama. Lalu pada tahun 1930-an, beliau melanjutkan studi dengan berkuliah di Universitas Leiden, Belanda.
Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwung Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Aloro Ngadurkorham Sayyidin Panottogomo Khalifatullah ingkang kaping 9. Tahun 1960-an, beliau telah menjadi Pandu Agung Pimpinan Kepanduan. Lalu, pada tahun 1961, dibentuknya Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang membuahkan hasil berupa anggaran dasar Gerakan Pramuka serta tertibnya keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961. Next. Selanjutnya, tahun 1973, Hamengkubuwono IX menerima penghargaan tertinggi dari World Organization of the Scout Movement atau WOSM atau Organisasi Kepanduan Internasional, yakni Bronze Sword Award. Tahun 1988, dikukuhkanlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 1988 yang digelar di Dili, Timor Timur. Next. Kata pramuka merupakan kata yang dicetuskan oleh Hamengkubuwono IX sebelum dikenal dengan nama pramuka. Gerakan ini disebut kepanduan. Barulah Sri Sultan Hamengkubuwono mencetuskan nama pramuka yang terinspirasi dari kata poromuko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Istilah pramuka yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian dijawenkanlah menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya-jawab yang terdiri dari 2 termin. 1 termin terdiri dari 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Rida, saya persilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Ravini, NPM 19130531116, nomor absen 29. Izin bertanya, apakah yang melatar belakangi dan tujuan Badan POL dalam mendirikan gerakan kepanduan atau pramuka? Cukup saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rida. Pada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, Saudari Hana, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Salsabila Putri, NPM 1913053050. Izin bertanya, apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan lahirnya pramuka di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Khofiah, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khofiah. Izin bertanya, apa manfaat bagi peserta didik dengan mempelajari pramuka, terutama sejarah pramuka? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Khofiah. Untuk itu, maka termin 1 kami tutup. Saya persilakan kepada Saudari Hanania untuk mengulas kembali pertanyaan dari termin pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan 1 pada termin pertama yaitu dari Rida Arafini. Apakah yang melatar belakangi dan tujuan Badan POL dalam mendirikan gerakan kepanduan atau pramuka? Pertanyaan kedua dari Hana Salsabila Putri. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan lahirnya pramuka di Indonesia? Pertanyaan ketiga dari Hofiah. Apa manfaat bagi peserta didik dengan mempelajari pramuka, terutama sejarah pramuka? Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hanania. Berikan kami beberapa waktu untuk
mendiskusikan jawaban dari pertanyaan termin 1. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari termin 1. Untuk pertanyaan dari Saudari Rida akan dijawab oleh Saudari Nafazri. Kepada Saudari Nafazri, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rida. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi dan tujuan Baden-Powell dalam mendirikan gerakan kepanduan pramuka? Latar belakang tujuan serta tujuan Baden-Powell mendirikan pramuka yaitu ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukannya kalah besar dibandingkan dengan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka adalah membantu militer pertahanan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tetapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela diberi sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nafazri. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baiklah, apabila dirasa cukup, maka kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Hana Salsa akan dijawab oleh Saudari Lina. Kepada Saudari Lina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hana. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan lahirnya pramuka di Indonesia? Di Indonesia, gerakan pramuka atau kepanduan telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Padvinderij Organisasi atau NPO oleh Belanda yang berada di Bandung. Lahirnya gerakan pramuka ini menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan gerakan kepanduan, antara lain yang pertama, pada tanggal 9 Maret 1961, pidato Presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili Organisasi Kepanduan Indonesia di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, tanggal 20 Mei 1961, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan itu berisi penetapan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Pramuka dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Yang ketiga, yaitu 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan di Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka.
Yang keempat, yaitu tanggal 14 Agustus 1961 pada pelantikan Majelis Pimpinan Nasional Mapinas, Kuartir Nasional Kuarnas, dan Ketua Kuartir Nasional Harian Kuarnari di Istana Negara dengan diikuti defil pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Sebelumnya didahului penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Peristiwa ini merupakan puncak dari sebuah gerakan kepanduan, yaitu ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baiklah, apabila dirasa cukup, maka kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Khofiah yang akan saya jawab. Pertanyaannya, apa manfaat bagi peserta didik dengan mempelajari pramuka, terutama sejarah pramuka? Jawabannya, manfaat peserta didik mempelajari pramuka yaitu yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia. Yang kedua yaitu memiliki karakter kuat seperti mandiri, percaya diri, disiplin, gotong royong, dan rasa peduli yang tinggi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat cinta tanah air. Yang keempat yaitu menumbuhkan keterampilan seperti membuat tenda, simpul tali, dan bertahan hidup saat berkemah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuat peserta didik memiliki sifat kepemimpinan yang kuat. Manfaat peserta didik mempelajari sejarah pramuka tidak lain dan tidak bukan agar peserta didik mengetahui kejadian dan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Peserta didik tidak mengalami peristiwa-peristiwa pada awal dimulai sejarah pramuka, tetapi dengan mempelajari sejarah tersebut dapat membuat peserta didik memiliki wawasan yang luas tentang sejarah pramuka di Indonesia maupun di dunia. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baiklah, apabila dirasa cukup, maka kami akan melanjutkan ke termin kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, Saudari Marsha Sanda, saya persilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marsha Sanda Andarin, NPM 19130530226, ingin bertanya. Sejak kapan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar dan bagaimana cara menjelaskan pentingnya kegiatan gerakan pramuka kepada siswa yang masih berusia dini? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marsha Sanda. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, Saudari Sherly, saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama Sherly Zahra Zetira, NPM 19130531337. Izin bertanya, mengapa pada sejarah pramuka Indonesia Belanda melarang istilah Padvinderij sehingga istilah itu diganti menjadi pandu atau kepanduan? Cukup, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Sherly. Bagi bertanya, saya persilakan. Apabila dirasa cukup, maka usailah pada termin kedua ini, saya persilakan kepada Saudari Hanania untuk mengulas kembali pertanyaan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk termin kedua ini terdapat dua penanya. Pertanyaan pertama dari Marsha Sanda Andarin yaitu, sejak kapan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar dan bagaimana cara menjelaskan pentingnya kegiatan gerakan pramuka kepada siswa yang masih berusia dini? Pertanyaan kedua yaitu dari Sherly Zahra Zetira, mengapa pada sejarah pramuka Indonesia Belanda melarang istilah Padvinderij sehingga istilah itu diganti menjadi pandu atau kepanduan? Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hanania yang sudah mengulas kembali pertanyaan pada termin kedua. Selanjutnya,
berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari termin kedua. Baiklah teman-teman, termin kedua akan kami jawab. Untuk pertanyaan dari Saudari Marsa Sanda akan dijawab oleh Saudari Hanania. Kepada Saudari Hanania, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marsa Sanda Andarin. Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar semenjak diberlakukannya kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut sebagai K13. Alasan ekstrakurikuler pramuka ini menjadi wajib dikarenakan pertama, ada dasar legalitasnya yang jelas, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Lalu yang kedua, Pramuka mengajarkan banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, hingga kemandirian. Selanjutnya, cara menjelaskan pentingnya gerakan pramuka kepada siswa yang masih berusia dini adalah, yang pertama, memberitahu kepada siswa bahwa pramuka adalah suatu kegiatan yang menyenangkan, seperti menyanyi, bermain, tepuk tangan, sandi-sandi, penjelajahan, dan lain-lain. Yang kedua, memberitahu ke siswa bahwa pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Yang ketiga, menjelaskan ke siswa bahwa pramuka melatih mental yang kuat. Melalui pramuka, siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh, seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab, dan sifat-sifat lainnya. Yang keempat, dengan memberikan pendidikan kepramukaan di sekolah, maka siswa akan lebih mempunyai karakter yang bertanggung jawab, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan perilaku moral positif, dan dapat melahirkan siswa yang tangguh secara fisik dan moral. Itulah jawaban dari pertanyaan Marsa Sanda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hanania. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilakan. Baiklah, apabila dirasa cukup, maka kami akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Sherly, akan dijawab oleh Saudari Lina. Kepada Saudari Lina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sherly. Mengapa pada sejarah pramuka Indonesia, Belanda melarang istilah Padvinderij sehingga istilah itu diganti menjadi pandu atau kepanduan? Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlands Padvinder Organisatie (NPO) pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederland Indische Padvinder Vereniging atau NIFP pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanse Padvinders Organisatie yaitu atau JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, di antaranya Hizbul Wathan (HW) pada tahun 1918, JJP Jong Java Padvinderij pada tahun 1923, Nasional Padvinder (NP), Nasional Indonesisch Padvinder (Natipij), Pandu Pemuda Sumatera (PPS), dan
Penyatuan organisasi pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Pathfinder Organisasi, pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, National Pathfinder Organisasi (NPO) dan Jong Indonesia Pathfinder Organisasi atau JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran seluruh organisasi kepanduan dan meleburnya menjadi satu organisasi baru yang dinamai Gerakan Pramuka, dengan lambangnya berupa sebuah tunas kelapa. Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bersama dengan penganugerahan Presiden Republik Indonesia terhadap keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lina Pertiwi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baiklah teman-teman, apabila dirasa cukup, untuk itu saya akan menutup presentasi pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Frida dan Bapak Roy selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Ekstrakurikuler SD dan teman-teman semua. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.